teman-teman, kenalin nama saya Afina Zahra dari SMA Negeri 2 Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi biologi kelas 12 bab pertama tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pada materi kali ini fokusnya adalah di perkecambahan. Nah, teman-teman tahu nggak sih perkecambahan itu apa? Perkecambahan itu berakhirnya masa dormansi biji. Masa dormansi itu apa? Masa dormansi adalah masa istirahatnya biji, di mana biji tetap dalam kondisi biji dan tidak terdapat pertumbuhan apapun. Perkecambahan sendiri berarti embrio dalam biji yang semula berada dalam kondisi dorman mengalami sejumlah perubahan fisiologis hingga akhirnya dia menjadi tumbuhan muda atau kecambah. Seperti ini, seperti yang biasanya sering kita lihat di kecambah waktu makan soto dan lain-lain. Perkecambahan ini disebut juga dengan istilah germinasi. Perkecambahan itu tahap awal ya dari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang fisiologi dari perkecambahan, kita terlebih dahulu memahami bagian-bagian biji atau strukturnya ya. Nah, biji itu kan ada dua ya, tanaman tumbuhan berbiji, spermatofita itu kan ada dikotil sama monokotil. Kalau dikotil itu kan dia keping bijinya ada dua, tapi kalau monokotil itu kan cuma ada satu. Nah, strukturnya itu ternyata beda. Dari yang dikotil dulu, untuk yang biji dikotil, strukturnya tuh yang pertama ada embrio, jadi ini yang namanya embrio, kemudian ini yang besar ini namanya kotiledon atau daun lembaga. Embrio ini terdiri dari 4 bagian, yaitu plumula yang menjadi daun atau calon daun ini. Kemudian ada epikotil. Epikotil itu ruas batang yang tepat berada di bawah plumula. Di sini. Hipokotil, bawahnya epikotil ada hipokotil, ruas batang di bawah epikotil. Kemudian yang terakhir, yang paling bawah itu namanya radikula atau calon akar. Nah, kotiledon ini fungsinya untuk sebagai cadangan makanan bagi pertumbuhan embrio. Kita lanjut. Sebenarnya strukturnya hampir mirip, cuman ada sedikit perbedaan. Ini kan cuma ada satu ya. Nah, bagian yang terluar ini sebenarnya itu sih jaringan buahnya, jadi ya kayak buah biasa gitu. Terus kan biji, nah ini baru mulai masuk ke bijinya. Yang terluar itu dilindungi oleh kulit biji. Oh ya, tadi lupa, ini juga sama ya, ada kulit bijinya di bagian terluar. Terus ini yang namanya si embrio. Jadi ini kecil ini embrio. Ini yang disebut dengan skutelum. Skutelum itu sebenarnya sama kayak kotiledon, cuman di tumbuhan berbiji monokotil itu nggak punya kotiledon, tapi dia punya skutelum. Modifikasi dari kotiledon itu namanya skutelum. Terus di sini endosperma. Jadi ini yang paling besar, paling luas, paling mendominasi, itu namanya endosperma. Untuk embrionya sendiri strukturnya itu ada 4 ya, sebenarnya sama, ada 4, yaitu plumula, epikotil, hipokotil, dan radikula. Plumula calon daun, epikotil, hipokotil ruas batang, cuman beda di letaknya. Kalau epikotil itu tepat di bawahnya plumula, hipokotil lebih dekat ke akarnya, terus radikula calon akar. Dan di sini itu di tumbuhan monokotil itu ada yang namanya koleoptil nih. Di sininya. Koleoptil ini untuk melindungi si plumula, melingkupi si plumula. Dan di sini juga ada koleorise yang melingkupi si radikula. Nah, jadi perbedaan dari tumbuhan biji dikotil dan monokotil itu ada pada ini kotiledon. Kalau di monokotil namanya skutelum. Terus di tumbuhan dikotil itu tidak punya endosperma ya. Maksudnya itu awalnya punya, tapi seiring dengan perkembangan waktu, seiring dengan bijinya itu masak, si endospermanya itu bakal terdegenerasi, istilahnya kayak bakal hilang gitu, tapi diserap oleh si kotiledon ini. Jadi cadangan makanan pada dikotil itu
kotiledon, tapi cadangan makanan yang dimonokotil endosperma. Terus perbedaannya juga terletak di tadi koleoryza sama koleoptil. Nah, kali ini kita bahas fisiologi perkecambahannya. Gimana sih kok biji itu yang awalnya cuma bulat gini doang, tiba-tiba kok bisa jadi muncul daunnya, akarnya, gitu, bisa jadi tumbuhan muda gitu, akan kita bahas. Untuk proses yang pertama kalinya itu namanya imbibisi. Imbibisi adalah proses di mana bijinya itu terkena air. Masuknya air ke dalam biji. Air ini bisa berasal dari tanah, bisa berasal dari medium seperti kapas seperti saat kita melakukan percobaan menanam tanaman kacang hijau, dan juga bisa berasal dari uap air yang ada di udara sekitar. Kalau misal itu benar-benar lembab, bisa mengaktifkan masa dormansi biji. Nah, setelah bijinya terkena air, dia akan mengaktifkan hormon. Hormonnya itu apa aja, yaitu hormon giberelin atau yang bisa disingkat dengan GA, itu akan meningkat kadarnya. Sedangkan hormon ABA atau asam absisat akan menurun. Kenapa asam absisat menurun? Karena asam absisat itu kan yang perannya itu membuat bijinya itu masak ya, jadi kan nanti cepat busuk nih. Nah, jadi dia secara fisiologis emang dari prosesnya itu memang asam absisatnya ini akan turun. Yang ketiga itu hormon giberelinnya tadi itu akan memberi sinyal ke aleuron. Nah, aleuron itu apa? Aleuron itu nih selaput tipis yang di luar dari endosperma, yang melingkupi endosperma, itu namanya aleuron. Supaya aleuron itu bisa menghasilkan enzim. Jadi ini giberelin, ini anggap aja giberelnya, ini itu nyuruh si aleuron nih, ayo dong sekresiin enzimmu. Nah, akhirnya disekresikanlah enzim. Terus enzim-enzim tadi akan mencerna zat-zat makanan atau makromolekul yang ada di kotiledon dan endosperma. Tadi kan ya, kalau kotiledon itu cadangan makanan tumbuhan dikotil, kalau endosperma cadangan makanan tumbuhan monokotil. Enzimnya itu ada amilase, maltase, tripsin, dan lipase. Amilase perannya untuk mengubah amilum menjadi maltase. Maltase mengubah maltosa menjadi glukosa. Maaf, tadi amilase itu mengubah amilum menjadi maltosa ya, bukan maltase. Kalau maltase itu kan enzim ya, ase. Tripsin mengubah protein menjadi asam amino, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, zat-zat yang sederhana tadi seperti asam amino, asam lemak, gliserol, glukosa, maltosa itu kan zat-zat yang sudah sederhana ya, jadi bisa dimanfaatin oleh si embrio. Embrio itu nggak bisa nih manfaatin zat-zat makanannya masih berupa makromolekul, jadi harus diubah dulu oleh si enzim. Nah, terus karena setelah mendapatkan sumber makanan, si embrionya ini kan embrio ya, jadi punya energi nih. Kalau punya energi, efeknya apa? Sel-selnya bisa melakukan pembelahan mitosis ya, jadi 2N menjadi 4, kemudian 8, dan seterusnya. Hasil dari perkecambahan itu nanti, plumula calon daun ini dia akan berubah menjadi daun, mulai berubah menjadi daun. Epikotil dan hipokotil, ini plumula, epikotil dan hipokotil akan berubah menjadi batang, dan radikula akan berubah menjadi akar. Setelah tadi kita membahas tentang struktur biji, kita bakal lebih mudah kan, kita jadi tahu istilah-istilah radikula, kotiledon, epikotil, dan lain-lain. Langsung saja kita bahas macam perkecambahan. Jadi ada 2 tipe perkecambahan, yaitu epigel dan hipogel. Contoh tumbuhan yang berkecambah secara epigel adalah kedelai, jarak, kacang hijau, melon, buncis. Itu ada 3 tahap ya. Yang pertama itu kan masih berupa biji, kotiledon. Ini juga masih ada itu epikotil, hipokotil, sama radikulanya. Nah, dia akan berkembang tumbuh. Kalau yang epigel
itu kan ini kan epikotil yang awal, hipokotil tengah, radikula yang akar bawah. Hipokotilnya itu yang memanjang, jadi itu ibaratnya kayak yang atasnya sini yang memanjang, otomatis kan nanti ininya bakal terangkat kan, ininya bakal terangkat naik jadi nih, jadi kotiledonnya ini terangkat dan pelumulanya juga akan terangkat, jadi dia tidak berada di dalam tanah tetapi dia keluar si kotiledon sama pelumulanya ini. Untuk yang perkecambahan secara hipokial sendiri itu tahap pertamanya juga sama, kotiledonnya masih berada di dalam tanah. Lalu setelah tumbuh dan berkembang itu ternyata si epikotilnya yang memanjang. Jadi pertumbuhan si epikotilnya itu lebih cepat daripada hipokotil sama radikulanya. Otomatis kalau epikotil yang memanjang, yang paling atas sendiri ya kan, otomatis yang ininya juga terangkat kan, juga terangkat jadi tambah tinggi. Jadi pelumulanya dia juga akan naik dan tetapi kotiledonnya karena si hipokotil dan radikulanya itu pertumbuhannya tidak secepat epikotil, otomatis kotiledonnya akan tetap berada di dalam tanah. Untuk tumbuhan yang mengalami perkecambahan secara hipokial sendiri yaitu ada jagung, kacang kapri, dan padi. Jadi pada pembahasan perkecambahan kali ini kita sudah belajar tentang apa sih itu perkecambahan, kemudian struktur biji, dikotil maupun monokotil, fisiologis atau proses tahap perkembangan perkecambahan biji, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan, faktor internal dan faktor eksternal, dan juga yang terakhir yang paling penting ini yaitu materi tentang macam perkecambahan, epikial dan hipokial. Nah, saya ada tips nih untuk cara bedain epikial dan hipokial. Tetapi setelah teman-teman paham konsepnya ya, bisa pakai nih tips ini. Kalau misalnya epikial, epi itu kan mirip dengan kata api. Nah, kalau api, misalnya ini api ya, api itu nyalanya kemana? Ke atas kan? Ya, jadi kotiledonnya dia di atas. Kalau misalnya epikial itu yang memanjang apanya? Apakah epikotilnya? Bukan, tapi kebalikannya. Kalau misal perkecambahannya itu secara epikial, berarti yang memanjang itu kebalikan dari epi apa? Hipo kan? Yang memanjang adalah hipokotilnya. Sedangkan untuk hipokial kebalikan. Kalau ini hipokial, hipo itu kan artinya tuh sebenarnya hipo itu bawah dan epi itu atas ya. Cuman tadi yang artinya tuh biar memudahkan saja, hipokial itu kotiledonnya tetap berada di bawah ya kan, di bawah. Dan yang memanjang apanya? Kalau ini hipokial berarti yang memanjang bukan hipokotilnya tapi kebalikannya, yaitu epikotilnya yang memanjang. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman semua udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan kata-katanya atau materinya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.